Bismillah. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Misteri J779. Di kesempatan kali ini, Misteri akan membawakan satu kisah yang berjudul Balas Dendam Kuntilanak. Sebuah kisah yang terjadi di tahun 1950-an yang ditulis oleh saudara Rahmat. Apa sih sebenarnya yang terjadi hingga sosok kuntilanak itu ingin balas dendam? Okelah, nggak usah berlama-lama. Dan inilah kisah selengkapnya. Sosok kuntilanak di era zaman sekarang ini seolah-olah menjadi primadona serta hiburan yang menarik bagi banyak orang. Di serial TV, layar lebar, bahkan para konten kreator berlomba-lomba ingin menampilkan eksistensi kuntilanak serta makhluk gaib lainnya. Di setiap kemunculan sosok kuntilanak selalu dikaitkan dengan ingin balas dendam kepada mereka yang telah mencelakai dirinya semasa ia hidup dulu. Peristiwa yang akan saya ceritakan kali ini memang sudah cukup lama terjadinya, yakni pada tahun 1950-an dan berlangsung di daerah Senayan, Jakarta Selatan. Waktu itu saya penulis masih duduk di bangku sekolah rakyat atau sekarang dikenal dengan sekolah dasar atau SD. Pada tahun 50-an, daerah Senayan tentu saja belum menjadi sebuah kawasan metropolitan seperti sekarang ini. Waktu itu, Senayan hanyalah sebuah perkampungan masyarakat Betawi yang masih banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar. Orang-orang Betawi tempo dulu memang lazim menanam pohon nangka, cempedak, durian, mangga, bahkan kelapa di halaman rumah maupun di belakang rumahnya. Jadi kondisi Senayan kala itu masih mirip hutan, saking banyaknya pohon-pohon yang besar dan rindang. Kala itu, orang tua saya dan beberapa kepala keluarga lainnya yang berasal dari Jawa Barat merantau ke daerah Senayan. Kami sebenarnya satu sama lain masih merupakan sanak saudara. Rumah orang tua saya terletak di pinggir jalan, sekaligus juga dijadikan toko furniture di bagian depannya. Bersebelahan dengan toko kami, ada sebuah toko sembako milik seorang warga keturunan Cina yang biasa disapa dengan Babah Jangkung. Mengapa beliau disapa begitu? Karena postur tubuhnya yang kurus tinggi. Babah Jangkung ini termasuk orang yang kaya raya di wilayah Senayan. Tokonya sangat ramai oleh para pengunjung, karena kala itu toko Babah Jangkung tak ada saingannya. Di suatu pagi di warungnya Babah Jangkung terdengar suara keributan. Kebetulan waktu itu aku lagi jajan di warungnya Babah Jangkung. "Hai ya Marni, Oe tidak bisa kasih hutang kamu terus-terusan. Hutang kamu saja sudah numpuk di sini ya." Tidak Marni, Oe tidak bisa kasih kamu orang hutangan kali ini ya," ujar Babah Jangkung. "Tolonglah Baba, kali ini saja. Saya butuh obat itu. Saya lagi demam Baba," jawab Marni. Marni, tidak bisa Marni. Oe sudah baik selama ini sama kamu orang. Sebaiknya kamu cari obat ke toko lain saja. Ayo pergi sana. Tolonglah Baba, sepulang suami saya kerja nanti pasti saya bayar, ujar Marni. "Hai ya Marni, tunggu saja suami kamu pulang kerja, baru kesini lagi," jawab Babah Jangkung. Dengan langkah gontai dan lemah, Marni meninggalkan toko Babah Jangkung yang sudah mulai dipadati oleh para pengunjung. Sore harinya, anak sulung ibu Marni yang bernama Mulyanto, yang baru berumur 15 tahun, tengah bergegas ke arah rumah kami. Kebetulan, rumah kami bersebelahan dengan rumah mereka. "Assalamualaikum Nek Warsi." Nek Warsi." "Waalaikumsalam. Nak Mulyanto, ada apa nak? Kok kelihatan cemas begitu?" sahut Nek Warsi. "Nek, tolong ibu saya Nek." "Ada apa dengan ibumu nak? Apa dia sudah mau melahirkan?" tanya Nek Warsi. "Ndak tahu Nek, tubuhnya menggigil seperti kedinginan. Aku bingung Nek, bagaimana caranya untuk menolong ibu," ujar Mulyanto dengan wajah penuh rasa khawatir.
Ya udah, ayo kita jenguk ibumu dulu Mulyanto. Nek Warsi segera bergegas menuju ke rumah Ibu Marni. Setibanya di rumah, Nek Warsi segera melihat kondisi tubuh Ibu Marni yang telah terbungkus oleh selimut yang tebal. Tubuhnya menggigil seperti orang yang kedinginan. Sementara di sampingnya, anak keduanya yang baru berumur 10 tahun sedari tadi menangis memanggil-manggil ibunya. Bocah kecil yang bernama Temon itu terus terisak-isak melihat kondisi ibunya yang tengah sakit. Nak Yanto, apa ibumu sudah minum obat demam? Belum, Nek. Kita tidak ada uang untuk membeli obat di warung, jawab Yanto. Bapak kamu kemana, Nak Yanto? Bapak lagi kerja, Nek. Mungkin malam baru pulang, jawab Yanto. Yanto, ini nenek ada uang. Tolong kau belikan obat demam ke warungnya Bapak Jangku, ujar Nek Warsi seraya menyerahkan selembar uang kepada Yanto. Yanto segera bergegas menuju ke arah warungnya Bapak Jangku. Malam harinya, Marni yang tengah hamil 5 bulan itu kondisinya tak kunjung membaik. Tubuhnya terus menggigil kedinginan walaupun sudah dibalut dengan berlapis-lapis selimut yang tebal. Sementara suaminya Mardian belum juga pulang ke rumah. Nak Yanto, coba kau cari bapakmu. Ini sudah larut, tapi dia kok belum juga pulang ya. Kesian dengan ibumu. Kondisi demamnya belum juga hilang, ujar Nek Warsi. Paling bapak sedang bermain judi, Nek, dengan teman-temannya. Jadi untuk apa dicari? Diajak pulang pun yang ada saya nantinya yang akan dimarahi oleh bapak, jawab Yanto seraya terus mengompres bagian kening ibunya dengan kain basah. Tapi Nak Yanto, keadaan ibumu semakin memburuk. Kalau tidak cepat ditangani oleh dokter, cepatlah kau jemput ayahmu. Kabarkan tentang keadaan ibumu ini. Iya, Nek. Yanto akan segera mencari ayah, jawab Mulyanto seraya melangkah meninggalkan ruangan tersebut. Kala itu, jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Langkah kaki Yanto ia percepat. Hanya sebuah senter kecil yang menerangi langkahnya, menembus gelapnya malam. Waktu itu, memang listrik belum terjangkau di area Senayan. Hampir setengah jam lamanya, Yanto menyusuri jalan yang dipenuhi kerikil dan sedikit becek itu. Akhirnya, ia pun tiba di sebuah warung remang-remang yang diterangi oleh lampu petromak. Suara riuh samar-samar terdengar oleh Yanto. Dengan langkah yang ragu-ragu, Yanto menuju ke sebuah lapak perjudian. Benar saja, sekilas Yanto melihat sosok yang ia cari. Pak, Bapak, terdengar suara Yanto yang nyaring hingga hampir semua mata tertuju kepada dirinya. Pak, ayo pulang. Ibu lagi sakit keras di rumah. Raut wajah Mardian menunjukkan ekspresi marah ketika Yanto mengajaknya segera pulang. Kamu ini Yanto apa-apaan datang ke sini? Ayo cepat pulang sana, ujar Mardian sembari mendorong tubuh Yanto agar segera lekas pergi. Ayo Pak pulang. Ibu lagi sakit. Cuma ada Temon di rumah yang menjaga ibu, ujar Yanto seraya menarik tangan sang ayah. Dengan kasarnya, Mardian menepis tangan Yanto. Alah, paling ini akal-akalan ibumu saja supaya bapak cepat pulang. Udah, kamu pulang saja sana Yanto. Nanti bapak nyusul. Ayo pulang. Apa perlu kamu bapak pukul di sini, ha? Melihat sikap bapaknya yang kasar, Yanto pun segera melangkah pergi. Tak terasa, buliran-buliran air hangat menetes dari pelupuk matanya. Dalam hati kecilnya pun menjerit. Ingin rasanya ia obrak-abrik arena perjudian itu. Jam telah menunjukkan pukul 12 malam. Mardian pun tiba di rumah dalam keadaan mabuk. Hei Marni, ayo cepat bangun. Kamu pura-pura sakit, ha? Cepat siapkan air hangat. Bapak mau mandi. Pak, sadar Pak. Ibu benar-benar lagi sakit. Kalau bapak mau mandi air hangat, biar Yanto saja yang siapkan. Ah, banyak bacot kamu Yanto.
minggir sana!" Hardik Mardian seraya mendorong tubuh Yanto hingga kepalanya membentur dinding rumah. "Pak, sudah Pak, jangan sakiti Yanto," ujar Marni ketika melihat Yanto yang sudah tersungkur. "Hei Marni, ayo bangun, jangan pura-pura sakit. Dasar pemalas," ujar Mardian sembari menarik tangan istrinya agar segera bangun. "Pak, sudah Pak, jangan paksa ibu. Dia masih sakit Pak." "Anak ini, benar-benar kamu ya." Pok, pok. Dua tendangan keras mendarat di tubuh Yanto. "Pak, sudah Pak, jangan pukul Yanto Pak," ujar Marni seraya bangun walaupun tubuhnya begitu lemah. "Anak dan ibu sama saja pemalas," ujar Mardian seraya menyeret tubuh Marni ke arah dapur. Setibanya di dapur, amarah Mardian semakin menjadi-jadi ketika ia membuka tudung saji, namun tak ada apapun yang ia temukan. Bahkan air minum di dalam teko pun kosong. Teko yang terbuat dari aluminium itu pun mendarat di kepala Marni hingga ia menjerit. Mendengar jeritan sang ibu, Yanto segera menuju ke dapur. Betapa terkejutnya Yanto ketika melihat sang ibu tergeletak di lantai dalam keadaan terdiam. Yanto menjerit minta tolong. Suaranya yang keras membuat para tetangga terbangun dari tidur lelapnya. "Ada apa dengan ibumu Yanto?" tanya warga ketika sudah tiba di rumah Mardian. "Entahlah Pak Manto, tadi ibu mau ke kamar mandi, tapi begitu saya temukan ia sudah pingsan begini," jawab Yanto berbohong, menutupi peristiwa yang sebenarnya. "Ayo bapak-bapak, kita angkat Ibu Marni ke ruangan tengah," ujar Pak Manto kepada para tetangga yang sudah berada di sana. Pak Manto segera memeriksa denyut nadi Ibu Marni dan meletakkan jari di dekat hidungnya. "Nek Warsi, coba nenek periksa denyut nadi serta napasnya. Apakah sama pendapat nenek dengan saya?" ujar Pak Manto. Nek Warsi segera memeriksa denyut nadi serta napas Marni. Beberapa saat kemudian ia memeriksa daun telinganya. Terlihat di mata tuanya, daun telinga Marni sudah menempel dengan kulitnya. Daun telinga Marni sudah layu. Suhu tubuhnya pun sudah sangat dingin dan kaku. Bisik hati Nek Warsi seraya menganggukkan kepalanya ke arah Pak Manto. Pak Manto mengerti arti anggukan Nek Warsi. Segera ia menutupi sekujur tubuh Marni dengan sehelai kain jarik yang panjang. Tangisan Mulyanto dan teman pecah ketika melihat tubuh sang ibu yang sudah kaku tertutup oleh kain jarik. Nek Warsi dan para tetangga mencoba menenangkan kedua anak Marni. Nek Warsi dan para tetangga mencoba menenangkan kedua anak Marni yang tengah menangis meratapi jenazah sang ibu. Sementara Mardian ayah mereka entah pergi kemana. Esok harinya, sewaktu para ibu-ibu tengah memandikan jenazah Marni, Nek Warsi terlihat bingung karena dari jalan lahirnya Marni selalu mengeluarkan darah segar. Berulang-ulang kali para ibu-ibu membersihkan cairan yang berwarna merah tersebut, namun masih saja darah segar itu mengalir. Bahkan di bagian perut Marni yang buncit karena sedang hamil, terdapat lebam-lebam yang berwarna abu-abu monyet. "Apa mungkin ibu Marni semalam terjatuh ya?" ujar ibu-ibu. "Ah, itu tidak mungkin. Lihat lebamnya ada 3 bagian, seperti bekas dipukul atau ditendang," tandas ibu-ibu lainnya. "Sudah ibu-ibu, kita bacakan doa saja agar darah yang terus keluar ini bisa berhenti." Ajaibnya, setelah air yang diberi doa tersebut ia siramkan, perlahan-lahan tetesan darah tadi tak lagi terlihat. Malam harinya, di kediaman Pak Mardian diadakan tahlilan bersama. Setelah acara yasinan bersama usai, masih banyak warga yang berkumpul-kumpul di rumah Pak Mardian, termasuk teman-temannya yang hobi bermain judi. Untuk mengisi kekosongan malam, para bapak-bapak terlihat bermain kartu gaplek sembari menikmati kopi hitam dan sebatang rokok. Waktu itu, malam belum begitu larut. Nek Warsi kebetulan ingin buang air kecil ke kamar mandi, dan letak kamar mandi terpisah dengan bangunan rumah, tepatnya bersebelahan dengan rumah keluarga Mardian.
Usai buang hajat, tanpa sengaja Nek Warsi melihat satu sosok berdiri sambil menatap ke arah orang-orang yang bermain kartu di depan rumah Mardian. Sosok yang mengenakan gaun putih seperti daster itu, rambutnya panjang acak-acakan. Nek Warsi pun penasaran, siapa gerangan wanita itu? Dengan langkah perlahan, Nek Warsi menuju ke arah sosok yang tengah berdiri kaku itu. Ia tidak merasa takut atau curiga dengan sosok tersebut. Nek Warsi hanya penasaran siapa gerangan wanita itu dan apa yang hendak ia lakukan malam-malam begini. Nek Warsi terus melangkah sembari membawa gayung yang berisi air. Setelah tepat berada di hadapan sosok wanita tersebut, mata Nek Warsi melotot, mulutnya menganga, sementara lututnya bergetar hebat. Ya, sosok yang ada di hadapannya sekarang tak lain tak bukan itu Marni yang tadi siang baru saja dikuburkan. Nek Warsi yang sedikit latah tanpa sadar berucap, "Ush, pergi sana," ujar Nek Warsi sembari menyiramkan air yang ada di gayung ke arah wajah Marni yang pucat pasi. Tanpa banyak gerakan ataupun berucap, tubuh Marni melayang-layang seperti terbang sambil mengeluarkan suara mirip anak ayam. Setelah sosok kuntilanak Marni hilang dari pandangannya, ia pun seperti tersadar dan segera berlari masuk ke dalam rumahnya. Malam terus merayap. Setelah para tamu pulang ke rumahnya masing-masing, Mardian segera beranjak menuju ke kamarnya. Tak ada raut kesedihan di wajahnya. Entah apa yang ada di pikiran Mardian. Matanya kosong, menatap ke arah atap kamar. Sementara bibirnya mengembangkan seutas senyuman. "Oh Lilisku sayang," ucap lirih Mardian yang tengah membayangkan wajah janda kembang pemilik warung remang-remang. Di tengah lamunannya, Mardian dikejutkan oleh beberapa tetes air kental yang menimpa wajahnya. "Kok baunya busuk dan amis ya?" Mardian menajamkan penglihatannya ke arah tulang-tulang kayu di atas tempat tidurnya. Ya, kamar yang belum ada plafonnya itu terlihat gelap di bagian atasnya. Namun samar-samar, ia melihat ada satu sosok yang tengah duduk di bagian kayu tepat di atasnya. Wajahnya yang pucat pasi terlihat jelas oleh Mardian. "Marni!" teriak Mardian sembari bangkit dari tempat tidurnya. Dengan perasaan kalut dan takut, Mardian segera menuju ke arah pintu. Tangannya yang gemetaran seolah-olah tak mampu membuka handle pintu. Suaranya pun tercekat di tenggorokannya hingga ia tak mampu mengeluarkan satu patah kata pun. "Marni, ampun Marni, ampun, pergi, jangan ganggu saya Marni," teriak Mardian. Beberapa saat kemudian karena tak kuat melihat penampakan Marni, Mardian pun terkali lemas. Beberapa detik kemudian, pandangan matanya pun menghitam, gelap, dan terasa sunyi. Beberapa hari kemudian setelah kejadian malam itu, Mardian terserang demam tinggi. Yang terasa aneh, bola mata Mardian selalu melotot seperti orang ketakutan, sementara mulutnya selalu berteriak-teriak menyebut nama Marni. Seharian, Mardian merikuk di tempat tidur sembari menutup matanya. Malam berikutnya, "Haiya, ini bau apa, ho? Baunya kok lecit sekali. Apa ada bangkai tikus, ho?" ujar Babah Jangkung seraya mencari sumber aroma busuk di bawah meja di warungnya. "Haiya, apa itu? Oh, itu kan setan Marni. Benar, itu setan Marni. Haiya, Marni, pergi sana Marni." Sosok Marni menyeringaikan gigi-giginya yang runcing dan tajam sembari memainkan kuku-kukunya yang hitam dan panjang ke arah wajah Babah Jangkung. Sontak saja tubuh tuanya tak mampu melihat sosok Marni yang menyeramkan, hingga jantungnya pun berdetak sangat kencang, membuat napasnya tersenggal-senggal. Dalam hitungan menit, tewaslah Babah Jangkung di bawah kolong mejanya. Sementara itu tak jauh dari warungnya Babah Jangkung, Mardian sudah tertidur lelap di kamarnya. Setelah seharian ia diteror oleh penampakan istrinya Marni. Bang Mardian, ayo bangun bang, ini Lilis,
datang ingin menyungguh abang, ujar Lilis sembari menggoyang-goyangkan tubuh Mardian. Perlahan-lahan Mardian mengelihatkan tubuhnya. Matanya yang sembab pun terbuka. Lilis, kamu kok ada di sini? Tanya Mardian yang sedikit penasaran dan heran. Iya bang, ini Lilis. Tadi siang, teman-teman abang kasih tahu kalau Bang Mardian lagi sakit. Bagian mana bang yang sakit? Ujar Lilis seraya membelai-belai tubuh Mardian. Mardian pun tersenyum, seolah-olah ia mendapat suntikan energi baru dari Lilis. Tangan kekarnya pun meraih tubuh Lilis dan mendekapkannya ke dadanya yang bidang. Ah, abang genit, katanya sakit. Tapi kok meluk Lilis sih? Ujar Lilis sembari tersenyum genit. Yanto yang sedari tadi mengintip dari celah pintu kamar bergidik ngeri melihat penampakan perempuan yang berada dalam pelukan bapaknya. Apa bapak sudah gila? Itu kan kuntilanak yang sedang dipeluknya, batin Yanto. Trak! Secara tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya, diiringi dengan teriakan Mardian. Yanto berusaha mendobrak pintu yang terkunci dari dalam itu. Akan tetapi usahanya itu pun sia-sia. Esok paginya, para warga Senayan dibuat geger oleh kematian Baba Jangkung dan Mardian yang secara tiba-tiba. Di leher Mardian terdapat ada bekas cekikan, sementara matanya melotot nyaris mau keluar, seperti menahan rasa sakit yang teramat sangat. Beberapa hari kemudian, ketika teman Mardian ditemukan tewas di warung remang-remang, kondisi mereka lebih tragis lagi, di mana alat vital ketiga orang tersebut putus dari sarangnya. Kini, Mulyanto dan teman untuk sementara waktu tinggal berdua di rumahnya. Setelah banyaknya rentetan peristiwa yang terjadi di Senayan, para warga mulai bergosip arwah Marnilah yang telah meneror warga selama ini. Karena sosok Marni seringkali menampakkan wujudnya di bawah pohon nangka di perempatan jalan Senayan. Anak setan, pergi lo dari kampung ini. Ajak juga tuh ibu kalian yang sudah jadi kuntilanak, biar nggak bikin resah para warga di sini, ujar Hasan dan kawan-kawannya sembari menghadang langkah Yanto dan adiknya Temon. Minggir, kalian kira ini jalan nenek moyang kalian? Jawab Yanto yang tak ingin meladeni Hasan dan teman-temannya. Jia belagu lo, mama jadi kuntilanak, bapak penjudi berat. Mikir-mikir kalau ngomong tuh, ujar Boy sembari mendorong tubuh Yanto. Kak, ayo kak, kita pergi saja dari sini. Temon takut kak. Udah, ajar saja bocah tengi ini Boy, ujar Hasan yang langsung melayangkan tangannya ke arah Yanto. Beramai-ramai, Hasan dan teman-temannya menghajar Yanto hingga babak belur. Sementara Temon hanya bisa menangis ketakutan melihat kakaknya yang dipukuli. Puas menghajar Yanto hingga tak berdaya, Hasan CS pun segera berlalu. Esok paginya, nenek serta kakek Yanto dari kampung datang ke Senayan untuk menjemput Yanto dan adiknya Temon. Nek, kek, kita pulang kampungnya sesudah 7 harian bapak saja ya. Kita adakan tahlilan 7 harian bapak di sini saja, ujar Yanto. Iya Yanto, nenek dan kakek nurut saja. Ada apa Yanto? Kok banyak warga yang berlari ke arah pinggir hutan? Coba kau tanya ke para warga itu, apa yang telah terjadi? Perintah sang kakek. Yanto segera bergegas menuju ke arah para warga dan bertanya, maaf pak, ada apa? Kok banyak warga yang berlarian ke arah sana? Tanya Yanto kepada salah satu warga. Itu, Hasan dan kawan-kawannya ditemukan tewas di bawah pohon nangka di ujung kampung sana, nak Yanto. Yanto terdiam sejenak, seakan-akan ia tengah memikirkan sesuatu. Apakah ini ulah ibu? Bisik hati Yanto. Siang itu juga, ketika jenazah anak remaja itu dimakamkan secara bersamaan, bisik-bisik warga semakin menguatkan kalau itu ulah kuntilanak Marni. Kemunculan kuntilanak itu sangat meresahkan warga, menciptakan ketakutan yang mendalam ketika malam telah tiba. Suasana kampung yang awalnya ramai oleh hilir mudik warga,
Kini begitu sunyi, senyap. Seolah-olah para warga dicekam oleh ketakutan akan sosok Marni. Malam pun tiba. Yanto yang terasa perutnya mules segera menuju ke kamar mandi yang berada di belakang rumahnya. Ketika jaraknya sudah dekat dengan kamar mandi, langkahnya terhenti ketika indera penglihatannya menangkap satu sosok bergaun putih lusuh tengah berdiri di depan pintu kamar mandi. Rambutnya yang panjang acak-acakan memberi kesan seram bagi Yanto. Sementara bulu kudungnya sedari tadi sudah meremang dengan hebatnya. Kalau soal debaran jantung, tak usah ditanya lagi, sudah pasti berpacu dengan kencang. Anehnya, tubuhnya tak mampu ia gerakkan. Sementara keringat bercucuran, walaupun suhu malam itu begitu dingin. Jantungnya semakin melemah, sendi-sendi ototnya pun terasa kaku. Ketika sosok Marni melayang menghampirinya, seketika suasana begitu hening, sunyi, dan terasa begitu gelap. Beberapa saat kemudian, "Kok aku ada di dalam hutan ya?" bisik hati Yanto sembari melayangkan pandangannya ke sekelilingnya. Mata Yanto tertuju kepada sebuah gubuk tua yang tak jauh dari tempatnya berada. Sekilas, ia melihat sosok yang familiar di matanya. "Kok itu mirip bapak ya, yang duduk di luar gubuk itu?" pikir Yanto, yang tanpa ragu melangkah ke arah gubuk. Setibanya Yanto di hadapan sosok pria yang berumur 30 tahun itu, benar saja, itu Mardian sang bapak. "Pak, bapak ngapain duduk di sini?" tanya Yanto. Tapi yang ditanya seolah-olah tak mendengar. Bahkan sosok Yanto seakan-akan tak terlihat oleh bapaknya. Samar-samar, Yanto mendengar suara gaduh dan lirih seorang perempuan dari dalam gubuk. Melihat sikap bapaknya yang terkesan aneh, Yanto pun segera membuka pintu gubuk yang sudah reot tersebut. Betapa terkejutnya Yanto ketika melihat seorang perempuan yang tengah digagahi oleh 3 orang pria sekaligus. Perasaan Yanto bercampur aduk, amarahnya meluap-luap ketika mengetahui kalau sosok perempuan itu adalah ibunya. Yanto mengepalkan tangannya dengan erat. Tanpa pikir panjang, ia pun meraih sebuah balok kayu yang tak jauh dari dirinya. Tanpa ragu-ragu, Yanto mengayunkan balok kayu yang ada di tangannya ke arah pria yang tengah menggagahi ibunya. Anehnya, Yanto seolah-olah memukul sebuah bayangan. Hal serupa berulang-ulang kali ia lakukan, tapi hasilnya sama saja. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku tidak bisa menyentuh tubuh para bajingan ini? Bisik hati Yanto. Dalam kekalutannya, Yanto masih ingat dengan bapaknya yang berada di luar. Segera ia menemui bapaknya. Akan tetapi, tetap saja tak bisa menyentuh bapaknya. Yanto hanya bisa melihat 3 pria itu terus menggauli ibunya yang sudah terkulai lemah. Hatinya begitu pilu, karena tak bisa berbuat apa-apa. "Mardian, sekarang seluruh hutang-hutangmu pada kami bertiga sudah lunas. Kami pergi dulu. Tuh, urus sendiri istrimu, bawa pulang sana," ujar Sukirman, salah satu dari temannya Pak Mardian, sembari memenangkan celananya. Beberapa saat kemudian, "Lah, kok aku berada di rumah lagi?" pikir Yanto, yang merasa bingung dengan apa yang telah terjadi. Samar-samar, Yanto mendengar suara bapaknya yang tengah bertengkar dengan ibunya dari arah dapur. "Marni, dari dulu bapak sudah bilang, gugurkan saja anak itu. Bikin repot saja. Dengarnya Mardi, bapak tahu kalau bayi itu bukan anakku," ujar Mardian. Marni hanya bisa terdiam. Ia tak ingin meladeni suaminya. Melihat Marni yang hanya terdiam dan tertunduk, teko yang ada di tangannya ia layangkan ke kepala Marni hingga ia tersungkur ke lantai. Kakinya yang berotot dan kekar berkali-kali menendang perut Marni yang tengah buncit itu. Yanto hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian, Yanto melihat dirinya yang masuk ke dapur menolong sang ibu. "Apa aku sekarang sedang bermimpi? Mengapa aku bisa melihat diriku sendiri?" bisik hati Yanto. Beberapa saat kemudian, pandangan mata Yanto memburam dan kabur. Ia mengedip-ngedipkan matanya ketika mendapati dirinya tengah berada di jalan setapak di ujung kampung.
Di jalan yang masih berupa tanah tersebut, Hasan, Boy, dan Ahmad tengah berjalan menenteng sebuah obor. Mereka begitu riang dan senang karena berhasil mendapatkan beberapa buah durian dari kebunnya orang tua Hasan. Gimana? Puas kan makan durian malam ini? Itu durian, kalian bawa sajalah ke rumah. Tapi ingat, besok malam temani saya jaga kebun durian ya, ujar Hasan. Oke bos, siap, jawab Boy dan Ahmad hampir bersamaan. Hasan, itu apa ya yang berdiri di bawah pohon nangka itu? Ujar Boy yang secara tiba-tiba menghentikan langkahnya. Jangan-jangan itu kuntilanak Marni, Boy. Mau balas dendam karena kita pernah mengganggu anaknya, ujar Ahmad sembari menggenggam ujung baju Roy. Ah, ngawur kalian, penakut. Ayo jalan. Kita kan bawa golok. Kalau dia berani ganggu kita, kita tebas saja, jawab Hasan yang begitu beraninya. Yanto hanya bisa tertegun melihat Hasan dan kedua temannya berjalan menuju ke arah mulut kampung, seolah-olah dirinya tengah menonton layar tancap yang berwarna hitam putih. Kalian sudah seringkali mengganggu anak saya, bahkan telah berani mengusirnya dari kampung ini. Sekarang giliran saya yang mengusir kalian dari kampung ini. Ayo Hasan, cepat kita lari, ujar Roy sembari menarik kasar tangan Hasan yang masih tertegun dengan tubuh yang dipenuhi oleh keringat dingin. Tapi sialnya kaki Roy tersandung ke akar kayu hingga ia terjerembab ke arah semak-semak. Ahmad dan Roy menjerit minta tolong ketika kuku panjang yang berwarna hitam telah mencekik leher Hasan. Mulut Hasan terbuka sempurna, matanya melotot menahan sesak. Wajahnya memerah ketika cengkeraman tangan Marni semakin kuat. Ketika tubuh Hasan telah terasa kaku, kuntilanak Marni melemparkan tubuh Hasan ke arah pohon nangka. Pak! Tubuh kecil itu menghantam pohon nangka begitu kerasnya. Roy dan Ahmad memohon-mohon agar dilepaskan. Akan tetapi yang namanya setan tentu saja tidak bisa diajak negosiasi. Tubuh kurus mereka berdua diangkat secara bersamaan. Kuku tajam Marni mencengkeram leher kedua bocah malang itu. Tanpa kenal kasih, Marni melemparkan kedua bocah itu tepat menghantam ke pohon nangka. Beberapa saat kemudian, tubuh Yanto sudah beralih ke sebuah warung remang-remang. Di sana, sekali lagi Yanto diperlihatkan kesadisan dari sang ibu yang mencabik-cabik tubuh ketiga orang yang telah memperkosanya. Dengan liarnya, Marni memotong alat vital ketiga penjudi tersebut. Belum usai kengerian yang dipertontonkan kepada Yanto, kembali sosok Marni mendatangi si janda kembang Lilis yang merupakan selingkuhannya Mardian. Malam itu juga, Lilis meregangkan nyawanya, walaupun ia memohon-mohon dan menjelaskan bahwa Mardianlah yang telah lama ingin menyingkirkan Marni. Nek Warsih yang berjalan hendak menuju ke arah kamar mandi di belakang rumahnya begitu terkejut ketika melihat Yanto yang terkapar tak jauh dari pintu kamar mandi. Nak Yanto, ayo bangun nak. Kenapa kamu tiduran di sini? Ujar Nek Warsih seraya menepuk-nepuk wajah Yanto. Perlahan-lahan Yanto mengelihatkan tubuhnya. Pelan namun pasti, matanya pun terbuka. Nek, aku sekarang berada di mana, Nek? Tanya Yanto yang terlihat linglung dengan ekspresi wajah yang bingung. Kamu sedang berada di belakang rumah, Nak Yanto. Apa yang terjadi hingga kamu bisa pingsan di sini? Tanya Nek Warsih. Ceritanya nanti saja, Nek, jawab Yanto singkat. Ya udah, ayo cepat kita masuk ke rumah saja. Ini sudah larut. Setibanya di dalam dapur, Yanto segera menceritakan perihal yang telah menimpa dirinya. Mulai dari penampakan sosok sang ibu yang telah berubah menjadi kuntilanak, hingga peristiwa demi peristiwa yang menimpa bapaknya dan Hasan CS. Nak Yanto, yang kamu lihat itu mungkin saja benar, tapi
Kalau sosok kuntilanak itu, jelas saja itu bukan sosok asli ibumu. Itu pasti ulah dari jin kafir yang menyerupai ibumu. Kau doakan saja ibumu di alam sana, agar arwahnya tenang, ujar Nek Warsi. Iya Nek, Yanto paham. Setelah 7 harian meninggalkan bapaknya, Yanto serta Temon diboyong oleh nenek dan kakeknya kembali ke kampung halamannya. Setelah kepergian Yanto dan Temon, apakah semua teror dari kuntilanak Marni akan berakhir? Jawabannya tentu saja tidak. Teror terus berlangsung hingga membuat para warga resah. Di awal tahun 60-an, penduduk Senayan terkena penggusuran oleh pemerintah karena kawasan itu akan dibangun komplek Gelora Bung Karno dalam rangka Asian Games. Mula-mula yang digusur adalah tempat pemakaman umum yang lokasinya hanya beberapa puluh meter dari tempat tinggal kami. Masing-masing kuburan digali, lalu tulang belulangnya dipindahkan ke pemakaman Blok B Kebayoran Baru. Sekarang, pemakaman Blok B pun sudah tidak ada lagi karena lokasi itu sudah dibangun gedung kantor wali kota Jakarta Selatan. Para penduduk yang terkena gusur pindah berpencaran. Ada yang pindah ke sektor Kebayoran Baru, ada yang ke lokasi Simprung, dan ada yang ke daerah Tebet. Saya serta keluarga besar serta nenek memilih pindah ke daerah Tebet. Sejak peristiwa penggusuran itu, teror Marni tidak pernah terjadi lagi. Yanto dan teman yang sudah yatim piatu itu tak pernah terlihat lagi. Walaupun kejadian itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, terkadang rasanya baru saja kemarin terjadi. Apalagi ketika saya menginjakan kaki di daerah Senayan. Pasti memori kelam itu akan kembali teringat. Dan cerita pun cukup sampai di sini dulu ya kawan. Oke kawan, semoga apa yang telah saya ceritakan tadi bisa mengingatkan teman-teman tentang sejarah kawasan Senayan tempo dulu. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah tadi. Akhir kata aku pamit dan sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalam.